kuat imanku. Katakan ku mau hidup jadi terangmu. Terangi dunia di sekelilingku. Here we go. Bangkit dan bersinar bagimu. Serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu. Yes. Saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Wow, oh, oh, wow, oh, oh. Wow, oh, oh, wow, oh. Sama-sama katakan bangkit, bangkit, ku mau bangkit bagimu. Bersinar dan memuliakanmu. Kami mau maju bagimu. Ku mau maju bagimu. Yes Lord. Berjalan dengan kuat ini. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala and sing it. Ku mau hidup jadi terang. Terangi dunia di sekeliling. Ariel, come on sing it. Bangkit dan bersinar bagimu. Serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu. Oh, oh, oh. Saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidup kami. Together, come on. Whoa, oh, oh, oh. Sama-sama angkat tangan kita, katakan bangkit dan bersinar bagimu. Ini siap hidup kami Tuhan. We give it all unto you Lord. Atas kemenangan, maju dan tinggikan namamu. Yes. Saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan. Bangkit dan bersinar bagimu. Serukan namamu atas kemenanganku. Maju dan tinggikan namamu. Saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan. Sing it together, come on. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Sekali lagi, whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita yang layak terima pujian. Yeah. Wow, oh, oh. Bertepuk tangan bersama-sama. Sama-sama katakan, Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubah. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Wow, tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi,
bebaskanku. Yesus, kebenaranmu adalah pilihanku. Bersama-sama nyanyikan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan kasih-Mu. Sama-sama angkat tangan kita, kuat. Jika ku akui semua dosamu, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranmu adalah. Sama-sama kita gerakan saya, come on. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi, come on. Lift your hands and sing it. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kami beri hidup kami bagi Kau Tuhan. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para-pa-pa-pa-ra-ra, para-ra-pa-pa-ra-ra. Go sing it. Para-ra-pa-pa-ra-ra, para-ra-pa-pa-ra-ra. Yeah. Kau layak terima pujian, Jesus. Shalom Augers, welcome buat kamu yang baru pertama kali join di ibadah online Army of God Kalimantan. Dan kita tahu bahwa saat-saat ini adalah dimana saat-saat paling penting kita harus membangun hubungan dengan komunitas rohani yang sehat dan membangun tentunya. Dan saya sangat rindu bagi teman-teman Army of God yang belum pernah join ke dalam CG Online, agar teman-teman bisa join ke dalam CG Online yang berada di kota-kota di mana teman-teman tinggal. Dan sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jadi teman-teman bisa melakukan atau memberikan persembahan via transfer ke nomor rekening yang tersedia sesuai dengan di mana teman-teman tinggal saat ini.
Dan setelah ini mari kita berdoa untuk persembahan kita dan juga kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan Yesus untuk kemuliaan dan kepujian nama-Mu Tuhan. Semoga persembahan kami ini Tuhan yang kami berikan dapat memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan, hari ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus supaya hati kami dapat dibentuk dengan firman-Mu Tuhan. Berikan kami juga hati sebagai seorang murid dan telinga yang mendengarkan sebagai seorang murid. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Nine-One-One ada karena sebuah visi. Membawa anak-anak muda untuk memenangkan generasi dan menjadi motor kegerakan kebangunan rohani atas Kalimantan, the land of the Holy Spirit. Anak-anak muda, segera daftarkan dirimu untuk join di AOG Camp Kalimantan dan tidak sabar untuk melihat dan berjumpa dengan kalian semuanya. Salam Revival. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua
seperti Kau, Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, Mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, oh, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Oh, tak seorang pun jua seperti-Mu, Yesus. Karena bara-bara se, karena bara-bara so. Ku sembah Kau, Yesus. Ku tinggikan nama-Mu dengan kerinduan kami. Oh, karena bara-bara se, karena bara-bara so. Kami rindukan Engkau, Tuhan. Karena bara-bara se, datanglah hadirat-Mu. Oh,
Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan nama-Mu di tempat ini. Oh, yeah. Karena nama-nama Yesus, karena nama-nama Yesus, karena nama Yesus. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Yang suci, Kau saja, Kau saja. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau saja yang suci, sungguh hanya Kau yang layak terima Kau glory ya saja Tuhan. yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Sungguh hanya Kau saja yang layak ya Tuhan. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan.
Kiara pakara lama kara lama ya shikariara pakara lama takana lama ya shikariara pakara lama takara lama ya shikariara pakara lama ya shikariara pakara lama kara lama ya shikariara rapatakara lama ya shikariara patakara lama takana lama ya shikariara rapatakara lama ya shikariara patakara rapatakara rapatakara lama ya shikariara rapatakara lama Rifikaria Rabaramaya Shirararamaya Ramaya Ramu Kirararamaya Ramaya Su Yesus kau yang layak Shirararamaya Su Syakararamaya Ramaya Ramaya Su. Mari angkat suaramu terus sembah Dia. Biar hari ini Tuhan disukakan oleh setiap penyembahan kita. Kiribikaya Ramaya Su. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Dengan lembut katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Tuhan yang tilik setiap hati kami. Kami mau tetap tinggal diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Menikmati Engkau sepanjang masa menjadi kesukaan setiap kami. Hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar di masa-masa seperti sekarang ini ya Tuhan, tidak membuat iman kami semakin jauh daripada Tuhan. Tidak membuat iman kami semakin tergerus oleh setiap persoalan yang ada. Tapi kami mau ya Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami akan terus berdiri, mengasihi, melayani Engkau sepanjang masa. Kesukaan kami terus duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Urapi setiap kami. Kami tidak izinkan roh kami padam. Kami tidak akan pernah mau izinkan ya Tuhan roh kami menjadi suam-suam. Kami mau terus menyala-nyala dan melayani Engkau setiap saat ya Tuhan. Urapi kami, pakai hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktunya kami dengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berbicara buat kami semuanya. Kayak percaya firman-Mu akan mengubahkan kami, firman-Mu akan menguatkan kami, firman-Mu akan membawa kami kembali untuk menjadi anak-anak muda yang terus on fire, menjadi anak-anak muda yang terus berapi-api melayani Engkau ya Tuhan. Urapi setiap kami, pakai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya sebentar lagi kami akan masuk di dalam camp AOG di Kalimantan ya Tuhan. Kami mau siapkan tanah hati kami, bejana kami. Kami mau kantung anggur yang baru ya Tuhan. Supaya saat kami mengikuti camp yang ada, dari awal sesi hingga akhir nanti, kami dipuaskan, kami diberkati, kami menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan atas Kalimantan, atas kota di mana kami berada ya Tuhan. Berkati kami semuanya. Siapkan hati kami, urapi hamba-Mu, berbicara buat kami. Saya percaya firman-Mu akan membuat kami menjadi tentara-tentara Allah yang terus diurapi dan dipakai Tuhan
Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, dengarkan curhat dulu ya seorang gembala, seorang hamba Tuhan. Ada beberapa gembala yang sharing dengan saya. Dan ada pemimpin-pemimpin juga, CGL Coach juga sharing dengan saya. Di masa-masa ini, CG tetap berjalan. Tapi ada juga teman-teman dari Army of God. Kalian mungkin mengikuti ibadah, tapi roh kalian sudah mulai berbeda. Dan kalian tidak sadar makin lama, roh kalian semakin padam, roh kalian semakin tidak menyala-nyala. Iya, kalian memang hari Minggu nonton online, tapi semangatnya, spiritnya mulai berbeda. Dan ada beberapa di antara teman-teman juga mulai kembali ke dosa lama kalian. Ada teman-teman juga yang mulai mundur secara perlahan. Ingat, tantangan itu bukan menjadi persoalan untuk kita semakin jauh daripada Tuhan. Seharusnya tantangan itu menjadi kesempatan buat kita untuk diurapi dan dipakai Tuhan. Gunakan momen yang ada di masa-masa ini untuk kita terus bersandar kepada Tuhan. Amin. Ya, saya berdoa, saya berharap teman-teman AOG semuanya, kita kembali ke titik di mana kita menjadi anak-anak muda yang berapi-api. Tidak peduli namanya Army of God, namanya tentara Allah, itu tidak boleh terpengaruh oleh tempat, keadaan, situasi, dan kondisi. Sekalipun kita ada di rumah, kita masih bisa memuji Tuhan dengan semangat. Kita masih bisa melompat-lompat bagi Tuhan. Sekalipun mungkin kita tidak berjumpa di dalam pertemuan-pertemuan CG secara fisik, tapi bukan berarti kita tidak memiliki jam-jam doa yang kuat di dalam Tuhan. Bagi teman-teman yang waktu saya sampaikan ini kalian merasa kalian adalah orangnya, ayo kembali, ayo kembali. Teruslah jadi anak-anak muda yang menginspirasi. Siapa yang tidak tahu Army of God? Siapa yang tidak tahu Army of God di Indonesia? Anak muda gereja Mawar Sharon adalah anak muda yang menginspirasi Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa pun terkadang datang ke Indonesia. Pada waktu itu masih di Cempaka, kita masih ibadahnya di Cempaka, sekarang lagi renovasi. Teman-teman datang dari delegasi dari luar negeri, mereka datang ke Cempaka untuk melihat Army of God-nya. Anak-anak mudanya mereka on fire. Mereka yang gila-gilaan dengan Tuhan. Apakah api itu tetap sama? Atau jangan-jangan api itu sudah mulai padam? Tapi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar hari ini kita kembali ke titik itu, bahkan kita dipakai Tuhan lebih daripada sebelumnya. Amin. Oke. Lalu nanti tanggal 20 bagi teman-teman yang belum registrasi camp online kita yang akan diadakan tanggal 20 nantinya se-Kalimantan ya, dari Balikpapan, Samarinda, Palangkaraya, Pontianak, terus mana lagi ya? Pontianak, Banjarmasin, Tarakan, dan mungkin ada kota-kota lain juga yang akan join dengan kita khususnya di Kalimantan. Segera registrasikan diri Anda. Saya percaya camp ini akan mengubahkan hidup kita. Bukan cuma mengubahkan, saya rindukan ini waktunya generasi anak muda untuk dipakai Tuhan. Generasi anak muda berbicara, speak up atas bangsanya. Amin. Izinkan Tuhan memakai dirimu dan saya. Camp ini tercetus dari begini. Saya sedikit sharing saja supaya teman-teman tahu. Di dalam Yoel 3 ayat yang ke-10 dan 13. Yoel 3 ayat yang ke-10 dan ke-13. Saya bacakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Kita rindukan dari camp ini, setiap anak-anak muda, baik engkau baru kenal Tuhan, baik engkau sudah lama, ini waktunya kita tempah mata bajak kita menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu. Ini boleh dibilang kayak alat-alat yang dipakai untuk memotong rumput dan lain sebagainya, itu dipertajam, dijadikan tombak, dijadikan pedang,
Dan baiklah orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang baru kenal Tuhan mungkin, yang masih jatuh bangun di dalam dosa. Pada waktu camp ini, selesai camp, tanggal 20 nantinya kalian berani berbicara, aku ini seorang pahlawan. Ayat 13, ayunkana sabit, sebab sudah masak tuayan, marilah iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan, kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Ingat, zaman bukan semakin lama semakin lebih baik. Karena dosa sudah ada di bangsa ini, dosa sudah ada di dunia ini. Maka dosa itu makin lama dosisnya akan semakin tinggi. Kalau kita sebagai anak-anak muda tidak terus dekat dengan Tuhan, maka kita juga bisa tergelincir. Dan melalui camp ini, kami berharap dari gembala-gembala AOG, kita berharap akan lahir para pahlawan-pahlawan iman atas kota di mana kalian berada. Kalian adalah anak-anak muda yang siap untuk dipakai Tuhan. Ada banyak orang-orang yang di luar sana membutuhkan keselamatan. Ada banyak orang-orang di luar sana yang hidupnya masih di dalam kejahatan. Siapa yang berbicara buat mereka? Kalau bukan Anda dan saya. Amin. Izinkan kita dipakai Tuhan. Dan saya berharap, kita berharap melalui camp ini nantinya, ingat visi gereja Mawar Syaron Regional Kalimantan 2030 ada 60 gereja lokal. Sekarang kita baru ada 5 gereja lokal, 1 gereja satelit. Dan nanti kita berdoa akhir tahun nanti akan ada lahir lagi gereja satelit yang baru. Dan berikutnya akan ada kota-kota yang baru nantinya kita akan rintis sama-sama, dan ada gereja Mawar Syaron di sana. Siapa yang akan ke sana? Kalau bukan Anda dan saya, kalian dan saya. Amin. Siapkan diri saya, dan saya berdoa supaya melalui camp ini AOG akan menjadi ujung tombak kegerakan atas Kalimantan. Amin. Oke, hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan dari kisah perempuan Sirofenisia. Saya kasih judul hari ini Sirofenisia ya. Buka sama-sama di dalam Markus 7 ayat yang ke-24 sampai ke-30. Markus 7 ayat yang ke-24 sampai ke-30. Buka Alkitab kalian. Kalian di rumah kan? Ambil Alkitab buku kalian. Kalau perlu nanti dicoret-coret juga boleh. Ambil Alkitab buku kalian dan buka. Saya tunggu. Markus 7 24 sampai 30. Oke? Saya bacakan. Ayat yang ke-24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Jadi Yesus masuk ke daerah Tirus, dan Yesus udah wanti-wanti jangan sampai ada orang yang tahu kedatangannya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Siapa yang tidak kenal Yesus pada zaman itu? Nama Yesus sudah tersebar di mana-mana. Dia seorang guru, seorang pembawa mujizat, penyampai kabar baik, sudah terkenal pada waktu itu. Jadi sekalipun mungkin kayak artis-artis zaman sekarang gitu ya, mereka jalan ke mall, mereka pakai topi, hoodie gitu ya, pakai topinya dan jalan cepat-cepat. Terkadang orang masih bisa lihat, oh ini si A, ini si B. Yesus mungkin demikian, dia masuk cepat-cepat ke daerah Tirus dan mau supaya kedatangannya tidak diketahui oleh orang-orang, tetapi tetap saja dia diketahui. Di ayat yang ke-25, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ada seorang perempuan ini ya, datang seorang ibu dia. Seorang ibu datang, anaknya yang kerasukan roh jahat. Setelah mendengar tentang Yesus datang, dia langsung lihat Yesus dan tersungkur di kakinya. Ini orang yang luar biasa. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya. Ayat yang ke-26. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah
yang dijatuhkan anak-anak. Ini kalau orang Jawa bilang perempuan ini tuh ngeyel, memaksakan diri untuk datang ke Tuhan, untuk terima yang namanya mujizat. Padahal perempuan ini dan anaknya sebenarnya tidak layak untuk terima ini. Nanti saya jelaskan lebih jauh lagi ya. Ayat yang ke-29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kalau di dalam kitab Matius, di kitab Matius itu malah lebih dijelaskan juga. Perempuan datang, dia teriak-teriak sampai muridnya itu bilang gini, Tuhan usir dong perempuan ini. Setelah itu perempuan tetap memaksa datang kepada Yesus. Dan akhirnya dia mengatakan kurang lebih hal yang sama. Tentang Yesus juga sempat singgung tentang biarlah anak-anak kenyang dahulu. Terus tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Tapi perempuan itu tetap ngeyel minta sampai bilang berkata begini. Remah-remah yang jatuh di meja anjing itu juga makan. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Lalu Yesus sempat berkata di Matius, dia bilang iman orang ini besar. Perempuan ini imannya besar. Singkat cerita, setan keluar dari anaknya dan kebebasan terjadi buat anaknya. Saya mau jelaskan tentang Sirofenisia, perempuan ini ya. Dia adalah perempuan Yunani, dikatakan ya di dalam Markus itu perempuan Yunani. Dan ada di daerah Sirofenisia itu ada di tengah-tengah Syria, gabungan dari Syria dan Fenisia. Itu terletak di provinsi daerah kerajaan Romawi. Dia adalah perempuan Yunani. Orang-orang Yahudi itu mereka nasionalismenya tinggi banget. Jadi setiap orang yang bukan orang Yahudi, boleh dibilang mungkin kayak mereka sebut orang kafir, ada yang dibilang nanti dia orang Kanaan, ada yang dibilang dia tuh anjing liar dan lain sebagainya. Jadi memang kayak kelihatannya seperti kayak agak rasis begitu memang. Orang-orang Yahudi seperti itu. Dan pada waktu ketemu dengan perempuan ini, perempuan Sirofenisia, orang Yunani ini ya. Perempuan Yunani ini. Yesus sudah bilang, tidak layak dia terima makanan, terima roti. Karena roti disediakan kepada anak-anak, maksudnya kepada siapa? Kepada bangsa Yahudi terlebih dahulu, orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Tapi perempuan ini tetap memaksakan kehendaknya untuk dia dapat remah-remah dari roti yang disediakan itu. Banyak orang-orang Yahudi pada zaman itu menganggap orang-orang Kanaan lebih rendah dari mereka. Orang-orang Yunani lebih rendah atau orang-orang yang non-Yahudi itu dianggap lebih rendah daripada mereka. Saya kasih gambaran sedikit ya. Yesus berkata tentang anjing di sana. Ada kata anjing di situ. Kelihatannya kok kasar banget gitu ya. Kalau orang Yahudi menyebut anjing di dalam bahasa aslinya itu kuon, artinya kayak anjing liar. Tapi yang Yesus sampaikan, yang Yesus katakan kepada perempuan ini adalah kunarion. Beda kuon sama kunarion ini beda ya. Kunarion itu anjing kecil. Anjing yang dipelihara, yang ada di rumah majikannya. Kunarion, itu namanya kunarion. Sebenarnya tetap bagaimanapun juga tetap anjing. Kalau orang bilang, ya Yesus kok kasar bilang anjing. Tapi poinnya begini, poinnya adalah Yesus punya maksud waktu dia berbicara. Salah satunya mau menguji iman daripada perempuan ini. Ingat, dia Alfa dan Omega, dia tahu setiap hal yang akan terjadi. Yesus menguji iman perempuan ini. Apakah kamu tetap mau sungguh-sungguh datang kepadaku? Sekalipun seakan-akan kayak ditolak begitu. Tapi perempuan tetap datang kepada Yesus. Ini luar biasanya ya.
Di ayat yang ke-25 saya bacakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Yang tadi saya bilang ya, perempuan Sirofenisia ini datang, dia bukan cuma ngomong, Tuhan sembuhkan anakku, lepaskan anakku daripada roh jahat. Nggak cuma mengoyak-ngoyak doang, dia langsung tersungkur di kakinya. Dan boleh dibilang begini, kalau saya ada lihat gambarnya gitu ya, dia kakinya itu begini, dia kayak apa namanya, kayak seperti hamba yang datang kepada tuannya. Kata-kata ini, saya sempat baca tafsirannya juga tentang kata menyembah. Waktu tersungkur itu ada kata prus, seperti pruskuneo, tapi bukan pruskuneo. Dia datang tersungkur, dia menyembah, berlutut di kaki Tuhan. Dia merendahkan dirinya. Kenapa perempuan Sirofenisia ini datang dan tersungkur di kaki Tuhan? Karena dia pingin anaknya menerima yang namanya kelepasan. Dilepaskan dari roh jahat. Boleh dibilang begini, mamanya ini, perempuan ini, dia sedang berjuang untuk keselamatan daripada anaknya. Dia berjuang mati-matian, dia lepaskan malunya, dia lepaskan gengsinya. Dia beranikan dirinya untuk datang kepada Yesus. Yang notabene dia adalah orang Yahudi, Yesus adalah orang Yahudi. Dia orang Sirofenisia. Di dalam Matius dikatakan dia orang Kanaan. Orang Yunani. Tidak layak dia datang meminta kepada Yesus. Tapi dia beranikan dirinya. Kenapa? Karena yang diperjuangkan adalah keselamatan daripada anaknya. Sadar enggak teman-teman? Di masa-masa ini ada berapa banyak umat percaya ya, efek daripada COVID-19 ini. Kita WFH, sekolah di rumah, kebosanan mulai masuk dalam hidupnya kita. Kita awalnya tetap semangat, dalam satu segi kita sama-sama saling mendukung, saling mensupport, tetap semangat ya. Kita nonton streaming pertama dengan antusias, kita mungkin tetap melompat, tepuk tangan dan lain sebagainya. Tapi coba cek apakah saat-saat ini tetap roh kalian tetap sama. Atau kalian sudah tidak berapi-api lagi di dalam Tuhan. Ayo kembali. Ayo kembali. Tuhan tunggu kita. Di dalam ayat yang ke-27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan. Ada kata roti di situ yang disediakan kepada siapa? Anak-anak. Kepada orang-orang Yahudi. Saya terjemahkan lebih sederhana lagi. Yesus itu menyediakan roti yang terbaik buat siapa? Orang percaya, buat kita dan Anda dan saya. Tetapi berapa banyak anak-anak Tuhan yang menyia-nyiakan roti yang ada? Tuhan sediakan bagian yang terbaik buat kita. Tetapi berapa banyak yang menyanyikan itu? Setiap hari dia datang menunggu kita untuk datang menyembah dia. Setiap hari Yesus tunggu kita untuk kita renungkan, baca firman Tuhan. Tapi kita tidak pernah datang kepada dia.
Karena kita capek, kita lelah, kita mulai banyak kegiatan, kesibukan, fokus banyak menghabiskan waktu dengan TikTok, dengan konten-konten yang sedang kita buat supaya viewernya banyak, dan kita bangga, kita senang waktu jempol semakin banyak, like-nya semakin banyak. Iman kita sudah mulai tergerus. Roh kita mulai padam. Sadarilah itu teman-teman. Ayo kita kembali. Jangan berada di dalam zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Perempuan ini memberikan yang terbaik untuk kesembuhan dan kelepasan anaknya dari roh jahat. Waktu saya baca, saya renungkan firman ini, saya teringat kepada para pemimpin. Apakah para pemimpin, kalian tetap memperhatikan anak-anak kalian dengan sungguh-sungguh? Pedulikah kalian dengan anak-anak rohanimu? Ingat perempuan ini berjuang untuk apa? Keselamatan daripada anaknya. Para pemimpin, hai para coach, gembala, CGL, sponsor, apa kalian tetap peduli dengan anak-anak CGL kalian? Waktu anak-anak CGL kalian imannya mulai tergerus, rohnya mulai padam, please perhatikanlah mereka. Berjuanglah untuk keselamatan mereka. Mungkin anak-anak rohani kalian tidak dirasuki oleh roh jahat. Mereka masih sadar. Mereka kelihatannya masih fine-fine saja. Tapi sadarkah mungkin ada di antara anak-anak kalian, mereka mulai kembali ke dosa lama mereka. Mereka menghabiskan waktu kepada hal-hal yang sia-sia. Yang tadi saya bilang mungkin dia banyak, satu hari dihabiskan waktu berjam-jam untuk buat konten. Ya it's okay, gak apa-apa kalau memang mau produktif buat konten silahkan. Tapi jangan sampai biarkan rohmu menjadi padam. Kemalasan, suam-suam mulai menghinggapi anak-anak rohani kita. Yuk para pemimpin, para orang tua rohani, perhatikanlah mereka satu persatu, berdoalah buat mereka. Hubungi mereka, tanya kabarnya, beri semangat, doakan mereka. Jangan mau berada di zona nyaman. Dan sadar tidak sadar sekarang ini iblis sedang pakai waktu-waktu ini untuk membuat imanmu semakin jauh daripada Tuhan. Iblis sedang pakai waktu-waktu ini untuk kita, fokus kita dialihkan kepada hal-hal yang sia-sia. Mungkin awal kita cuma pingin main atau kita mau buat konten TikTok, oh rencananya cuma 1-2 jam. Kelewatan akhirnya sampai 4 jam, 6 jam. Kita habiskan waktu berjam-jam. Akhirnya lupa jam-jam doa kita. AOG, Tuhan menantimu. Roh Kudus menunggumu di kamar tidurmu. Untuk kau datang menyembah Dia, untuk kau datang bersekutu dengan Dia. Yuk kembali.
Yuk berjuang sama-sama. Bangkitkan iman kita. Terus layanilah dia. Jangan biarkan rohmu padam. Amin. Jangan biarkan rohmu padam. Waktu saya siapkan ini, saya teringat satu lagu. Lagu lama. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Kita harus berjuang untuk iman kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan sampai kita dapatkan mahkota kehidupan. Izinkan dirimu dan diriku dipakai oleh Tuhan. Ada banyak orang-orang di sana yang butuh Kristus, butuh Yesus, butuh keselamatan. Ayo AOG, izinkan diri kita dipakai Tuhan kembali. Amin. Di ayat yang ke-27, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan menyediakan roti pertama-tama kepada siapa? Anda dan saya. Bahkan Yesus juga pernah berkata begini, akulah roti hidup. Kita diberikan akses sama Tuhan kapanpun, dimanapun. Setiap saat kita bisa datang menghampiri Dia untuk terima roti hidup itu, untuk berjumpa dengan Yesus. Coba cek apakah masih setiap hari kita datang di kaki Tuhan dan mengambil roti itu, kita makan untuk kebutuhan rohani kita. Ataukah jangan-jangan kita sudah tidak pernah makan roti hidup itu lagi. Kita sudah tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Mungkin kita nonton streaming, kita sigi, tapi kita sudah tidak pernah inginkan Dia lagi. Waktu kita streaming, kita nonton online, ibadah online, yang kita lihat, yang kita fokuskan kepada hal-hal yang lain. Atau jangan-jangan kalian sudah anggap roti itu adalah roti murahan yang tidak ada gunanya. Kita sia-siakan dan kita buang. Teman, ada banyak orang-orang di luar sana, remah-remah pun dia akan ambil, dia akan makan. Banyak orang-orang yang sedang menantikan remah-remah itu tertumpah buat mereka. Tidak heran ada banyak orang-orang yang notabene mereka hidupnya jauh daripada Tuhan. Setelah mereka kenal Tuhan, mereka terima roti hidup itu. Hidupnya mereka tidak pernah sama lagi. Mereka jadi orang-orang yang radikal mengasihi Tuhan, menjadi orang yang radikal untuk melayani Tuhan, menjadi orang yang radikal untuk memberitakan Injil kebenaran. Kita belajar dari perempuan ini. Perempuan yang luar biasa menurut saya. Dia udah dikata-katain yang tidak enak, tidak etis mungkin gitu ya. Tapi dia tetap menghampiri Tuhan. Dia tetap minta sama Tuhan. Remah-remah pun dia mau. Remah-remah pun dia akan ambil, dia akan makan. Dia menghargai setiap butiran-butiran roti yang jatuh itu. Karena dia tahu, dia butuh itu. AOG, hari kita belajar perempuan ini, sekalipun dia ditolak, situasi mungkin tidak memungkinkan untuk dia datang kepada Tuhan. Persoalannya terlalu pelik. Tapi perempuan ini kita belajar ya, dia memiliki spirit yang haus dan lapar. Kita belajar dari perempuan ini. Yuk sama-sama kita memiliki spirit yang haus dan lapar. Selalu inginkan yang terbaik.
Coba kita cek diri kita. Masihkah kita mencintai Yesus sama seperti kita awal-awal berjumpa dengan Dia? Seperti pada waktu awal-awal kita mengalami kasih mula-mula. Atau jangan-jangan kita udah mulai suam-suam, sudah mulai dingin. Ini waktunya kita kembali. Ingat, AOG itu punya spirit yang berapi-api. AOG itu tidak boleh terpengaruh dengan siapa yang berbicara di depan, siapa WL-nya, musiknya false atau tidak. AOG tidak peduli, mereka tetap melompat bagi Tuhan. Waktu mereka duduk, siapapun pengkhotbahnya, dia akan berkata amin. Semua yang diterima itu adalah kebenaran yang akan menguatkan imannya, membuat dia terus menyala-nyala. Jangan dipengaruhi dengan apa yang ada di luar AOG. Persoalan, tantangan bukan membuat kita semakin down. Aku malas deh ke gereja. Ngapain aku ke CG kalau semuanya begitu? Masalah tidak selesai-selesai. Ngapain aku datang ke CG capek-capek, tapi doaku tidak dijawab oleh Tuhan. Aku tidak boleh punya iman yang demikian. Iman kita harus teguh, harus kuat. Kita harus punya roh yang menyala-nyala. Mari kita cek sama-sama, apakah roh yang menyala-nyala itu tetap ada dalam hidupnya kita. Kalau itu sudah mulai pudar, sudah mulai padam, ini waktunya kalian bangun dari tempat di mana kalian berada saat ini. Tuhan menunggumu, Roh Kudus menunggumu. Ambil gitarmu, pakai lututmu, datang tersungkur di kaki Tuhan. Inginkan Dia, inginkan Dia. Saya teringat kemarin saya ada ngobrol dengan beberapa teman-teman AOG. Ingat tidak pada waktu kita awal-awal mendapatkan kasih mula-mula itu? Kita ini seumpama seperti kayak spons. Tahu ya spons buat cuci piring? Kita seperti spons. Setiap apapun yang diterima, kita ambil semuanya. Setiap apapun yang disampaikan kita terima dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa saat teduh, kalian langsung on time setiap hari kalian bangun hubungan dengan Tuhan. Kalian berdoa berjam-jam mungkin. Apakah tetap sama spirit kalian? Kalau spirit itu sudah mulai pudar, ayo kembali ke titik itu. Tidak masalah. Tidak masalah kita kembali ke titik nol itu, tidak apa-apa. Amin. Kalau Tuhan izinkan kita kembali ke titik itu, it's okay, tidak apa-apa. Kita mulai lagi dari awal. Bangun jam 3, jam 4 pagi. Tidak ada siapapun yang mendengarkan doa-doanya kita. Kita ambil gitar, kita menyembah Tuhan. Kita putar YouTube lagu rohani. Kita angkat tangan kita menyembah Dia. Inginkan Dia, inginkan Dia. Ingat yang lagu yang tadi sebelum firman disampaikan. Kita menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Apakah masih sama? Engkau inginkan Dia. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu.
Miliki roh yang menyala-nyala. Miliki roh yang lapar dan haus akan Tuhan. Siapkan diri kalian. Siapkan bejana kalian, kantong anggur kalian. Bangun jam-jam doa kalian. Ambil puasa. Dan biar nanti tanggal 20 kita berjumpa bersama-sama dengan AOG Sekalimantan. Saya berharap di sana menjadi titik gong di mana kita akan siap kembali untuk dirilis di kota-kota di mana kita berada. Amin. Poin yang pertama, memiliki spirit yang haus dan lapar yang kita belajar daripada perempuan Sirofenisia ini. Yang kedua, di ayat yang ke-26, perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Anggaplah begini ya, anggaplah perempuan ini itu bukan anaknya. Itu mungkin saudaranya atau mungkin tetangganya. Tapi kita lihat dari perempuan ini, dia punya hati. Poin yang kedua, dia punya hati untuk yang terhilang. Dia mau anaknya terima keselamatan. Dia dipulihkan, dia disembuhkan. AOG juga harus sama. Hei para pemimpin CG, coach, sponsor, termasuk gembala, masih pedulikah kita dengan anak-anak rohanimu? Coba cek satu persatu anak-anak CG kita, anak-anak rohani kita. Apakah mereka sudah kembali kepada dosa-dosa lama mereka? Kalau kita kembali, kita mengerang sama Tuhan. Bukankah dulu kalian berdoa, berlutut kepada satu persatu anak-anak rohanimu? Untuk mereka kembali, untuk mereka diselamatkan, untuk mereka bebas dari setiap belenggu dosa. Lakukan kembali hal yang sama. Mereka sudah mulai terikat oleh segala kesibukan mereka, kemalasan. Kita datang kepada mereka, kita berdoa, kita berjuang untuk mereka kembali. Kita akan lihat iblis atau kita yang menang. Mentalitas seperti itu yang harus kita bangun. Army of God. Berjuang buat orang-orang yang terhilang. Dan yang terakhir, kita belajar daripada perempuan ini. Dia berani minta sama Tuhan. Dia berani minta, dia datang ke Tuhan. Tidak peduli gengsi dan lain sebagainya. Dia tidak peduli itu. Dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk satu nyawa itu berharga. AOG harus punya mentalitas yang demikian. Kita harus punya keberanian untuk minta sama Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus punya keberanian untuk minta kepada Tuhan dipakai besar. Atas Kalimantan, tanah yang kita injak ini harus menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kota di mana kita berada, pastikan di sana ada orang-orang yang berdoa, yang mengerang, yang minta, yang berjuang untuk keselamatan satu jiwa. Minta hikmat Tuhan. Bagaimana kita tetap bisa menjangkau teman-teman kita. Tuhan urapi kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hidup kami ya Tuhan. Tiga poin dari Sirofenisia ini, perempuan ini. Kita cek kembali kerohanian kita. Kemarin Cik Elisa sampaikan tentang gereja. Kita ini adalah gereja Tuhan. Kita harus jadi orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya. Bukan cuma bersekutu, tapi roh kita harus dipastikan tetap semangat, tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. AOG itu spiritnya menggelegar. Orang dengar AOG, kalau iblis dengar kata AOG, Army of God, harusnya iblis sudah mulai bergetar. Dia mulai panik.
Bahkan kita berani ngomong ke iblis, hai iblis, di manakah sengatmu? Jangan-jangan iblis yang sekarang sedang berbicara sama kita. Oke. Di mana semangatmu? Di mana spiritmu? Di mana apimu? Come on, kita bangkit. Kita harus punya spirit yang lapar dan haus akan Tuhan. Setiap kondisi keadaan tidak boleh membuat iman kita jauh daripada Tuhan. Kita harus terus berapi-api dengan Dia. Sekalipun teman saya mulai mundur, bahkan pemimpin rohani kalian mundur, pastikan kalian jadi orang terakhir yang akan terus jaga iman kalian. Urapi dan pakai hidup kami semuanya Tuhan. Punya spirit yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala, pengurapan Tuhan, semuanya akan sia-sia kalau kita tidak izinkan dirinya kita peduli dengan orang-orang yang di luar sana, kepada orang-orang yang terhilang. Terus miliki hati kepada yang terhilang, amin. Terus miliki hati kepada orang-orang yang terhilang. Kotamu butuh kamu, sekolahmu butuh kamu, kampusmu butuh kamu, tempat di mana kamu bekerja atau kamu tinggal saat ini itu butuh kamu. Butuh anak-anak Tuhan yang punya roh yang menyala-nyala. Sebarkan kebaikan, sebarkan kasih Yesus kepada mereka semua. Dan yang terakhir, saya dorong kita semuanya untuk kita punya keberanian minta sama Tuhan. Kita berlutut di kaki Tuhan. Mungkin kita pernah serukan ini. Kita angkat kepala kita dan kita bilang sambil bercucuran air mata mungkin. Kita menangis, Tuhan, pakai kami besar. Pakai kami besar Tuhan. Ini waktunya Augie kembali. Sengat kita, api kita, roh kita harus menyala-nyala kembali. Tidak boleh ada satupun Army of God yang gugur. Bahkan kita harus menjadi tentara yang besar, yang solid, yang kuat, yang akan membawa perubahan atas kota, atas pulau di mana kita berada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Tutup Alkitabmu, kita datang menghampiri Dia. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Tiara pakara lama ya syukarya. Oh, lebih dalam, lebih dalam. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan hidup kami di hadapan-Mu. Segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Angkat suaramu, Tuhan menantikanmu, Tuhan menantikanmu. Kiara rapata karala bata karala mayase. Ereheni kariera rapata karala mayase. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. We love you Jesus. Saya minta tidak ada yang berhenti menyembah Tuhan. Terus angkat suaramu sampai kau temukan Dia. Jangan berhenti menyembah, jangan berhenti menyembah. Inginkan Dia, inginkan Dia. Kalau perempuan fasik itu, orang yang tidak kenal Tuhan itu, dia datang di kaki Tuhan, dia tersungkur menyembah Dia. Datang kembali di kaki Tuhan. Inginkan Dia dalam nama Yesus. Kami inginkan Engkau ya Tuhan. Kami mau lapar dan haus akan Engkau. Penuhi kami lebih dalam lagi. Lebih dalam. Kiara rabata karala bara. Remeheni kariara rabata karala ba.
segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh yang suam-suam, setiap anak-anak muda yang mulai padam imannya, padam apinya, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa juga bagi teman-teman yang sekarang ini sudah mulai mundur daripada Tuhan. Engkau sudah mulai bermain-main dengan dosa lamamu. Tuhan menantimu teman. Kembali. Kembali. Kiara pakara pakara mayas. Kiara pakara pakara makara mayas. Ini karyara pakara rapataka mayas. Ini fekaryara rapataka mayas. Oria harapataka rapataka mayas shikayara rabaraba. Orapataka rabataka mayas shikayara rabaraba. Shikayara rapataka, kata siapa engkau tidak layak kembali. Kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah tunggu engkau. Oria karapataka rabaraba. Orapataka rabaraba. Sembah angkat suaramu shikayara rabaraba. Shikayara rabaraba. Shikayara rabaraba. Biar api yang baru. Oria karapataka rabaraba. Shikayara rabaraba. Tuhan jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami, hidup kami. Curahkan api Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Oria karapataka rabaraba. Jamah satu persatu ya Tuhan. Layakkan mereka datang menghampiri-Mu. Orapakara rabaraba Yesus. Serararabayaso. Ermihani arapataka raramayaso. Erbikaya rarapataka rarabarabaraba. Shikaya rarapataka raramayaso. Ini karya rapakara lamayas. Kiara rapakara labakara lamayas. Thank you Tuhan. Bangun kembali jam-jam doa kalian semuanya. Kencangkan ikat pinggangmu. Mari kita pakai sama-sama jubah kita. Army of God. Orang yang berapi-api, anak-anak muda yang berapi-api, yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Jangan biarkan api Tuhan lalu daripada kita. Jangan biarkan kaki dian Tuhan dipindahkan ke bangsa lain. Pastikan kaki dian itu tetap ada di Indonesia. Biar Army of God jadi salah satu yang akan terus menjaga kaki dian itu ada di bangsa ini. Urapi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita siapkan anggur dan roti perjamuan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ambil roti dan anggur. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Matius 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita angkat tinggi-tinggi roti kita di hadapan Tuhan. Roti yang kita pegang adalah roti biasa. Tapi bukankah ini perlambang daripada tubuh Yesus yang tercabik-cabik di atas kayu salib? Dia rela
memberikan nyawanya untuk kita. Sebelum kita makan roti ini, saya mau pastikan Army of God, kita semuanya berjanji di hadapan Tuhan. Kita akan terus jadi anak-anak muda yang berapi-api di dalam Dia. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur tangan kanan kita. Taruh satu tangan di dada kalian. Kiara pakara lamayasya. Ini karyara pakara lamayasya. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ingat, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Yesus. Kalau kalian sudah jatuh dalam dosa, ini waktunya kalian kembali. Semerah apapun dosamu, Tuhan akan jadikan putih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita minum anggur ini, pastikan kalian sudah minta ampun di hadirat Tuhan atas setiap dosa-dosa kalian. Dan pada waktu kita minum, pastikan juga kita akan menjaga hidup kita untuk tetap kudus, berkenan sampai Tuhan datang kali kedua. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiara pakara lama karamayasya. Ini karyara pakara lama karamayasya. Ria kara pakara bakara mayasya karyara pakara mayasya. Shikayara pakara la pakara lama yasya karyara la pakara lama yasya karyara la bara-bara. Rimiheni karyara pakara makara mayasya karyara la bara-bara. Ini karyara raba, saya rasakan pengurapan saat ini mengalir. Rimiheni karyara la bara-bara. Angkat tanganmu, shikayara la bara-bara. Uria karara bata karala bara-bara. Dengar gereja Tuhan. Ini karyara la bata karana mata karana mayasya. Uraba karala mara mata karana. Uria karara bata karana mata karana mayasya. Refeka yara bata karana mayasya. Ura karara bata karana mam. Mungkin boleh saat-saat ini kita habiskan banyak waktu di rumah. Refeka yara bata karana. Tapi itu tidak akan membuat iman kita jauh daripada Tuhan. Uria karara bata karana mayasya. Dengar gereja Tuhan. Sekalipun Paulus ada di dalam penjara, dia tidak pernah izinkan imannya, rohnya itu padam. Dia tidak pernah biarkan hati Allah yang berkobar-kobar untuk jiwa-jiwa itu padam dalam hidupnya. Tubuhnya boleh terpenjara, tapi rohnya menjangkau setiap jiwa yang terhilang. Dia tulis buku per buku, surat-suratnya. Dia kirim ke kota-kota, ke para muridnya, untuk memastikan setiap orang yang belum terima keselamatan, mereka diselamatkan. Kita boleh ada di rumah, tapi kita bisa pakai fasilitas yang ada untuk kita menjangkau teman-teman kita. Pakai Instagrammu, pakai TikTokmu, pakai YouTubemu untuk menjangkau yang terhilang. Pakai semua yang ada. Seperti sapu tangan Paulus dipakai untuk menyembuhkan orang. Pakai setiap media yang ada untuk kita menyelamatkan yang terhilang. Jangan biarkan roh kita padam. Gereja Tuhan harus bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ini waktunya gereja Tuhan bangkit. Ini waktunya gereja Tuhan dipakai oleh Tuhan. Bangkitkan kami ya Tuhan. Kami mau terus bergairah melayani Engkau. Kami mau belajar peduli dengan sesama kami seperti Engkau peduli kepada kami ya Tuhan. Let your rain fall upon me, Spirit touch. Spirit touch your church. Stir the heart of men. Revive us, Lord.
With your patience once again, I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Kiara bara 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 bara. Urabakara bara 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 bayasu. Uriara rabakara rabakara mayase. Bangkitkan kami, bangkitkan gereja-Mu ya Tuhan. Urebekaya rapatakara lamayas. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit touch. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord. With your passions once again, I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain. Saya minta ambil 1-2 menit ini untuk kita berdoa buat kota, buat tempat di mana kita berada. Saya minta tidak ada yang berdiam diri. Angkat suara kita sembah Dia. Uria bakara rapata kara lapata kara rabayase. Uria hana bata kana namata kana namayase. Uri bikaya rapata kana namayase. Uri hini kaya rapata kana nama. Tanah yang kami injak jadi milik kepunyaan Tuhan. Di mana ada kami orang-orang percaya. Percaya ada revival di mana kami berada di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami ya Tuhan. Pakai gereja-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Uria kara rapata kara labaya sekaya rapata kara. Uria hanata kara namaya sekaya rapata kara namaya. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rasakan, kami dengar ada orang-orang yang memanggil Yesus, Yesus, Yesus. Mereka mengangkat tangan, membutuhkan Engkau ya Yesus. Kami pastikan pakai hidup kami. Pakai hidup kami. Untuk kami menyelamatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami ya Tuhan. Dengan urapan yang lebih besar lagi. Ini waktunya. The land of the Holy Spirit. Kalimantan adalah pulau di mana Roh Kudus bersemayam. Di mana Roh Kudus bertahta. Maka ada kuasa, ada tanda, ada urapan yang terus mengalir atas kota, atas pulau di mana kita berada saat ini. So pastikan Anda dan saya adalah orang-orang yang akan terus mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas gereja kita. 2030, 60 gereja lokal. You and me yang akan mengerjakannya. Thank you Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Mari angkat kedua tanganmu. Thank you Jesus. Nyanyikan dengan lembut. Spirit touch your church. Stir the heart of men. Revive us Lord. With your patience once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tangan-tangan yang terangkat dipastikan mereka adalah orang-orang yang diurapi dan dipakai Tuhan. Ini kota kami akan berjuang buat kota kami terus punya iman yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Pakai gereja-Mu ya Tuhan. Pakai kami anak-anak muda. Orihene karya rapata karena namanya untuk menyelamatkan yang terhilang. Urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Jaga tanganmu diurapi Tuhan. Jaga perkataanmu, jangan ada perkataan sia-sia keluar dari lidah bibirmu. Karena lidah bibirmu dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Ada otoritas di lidah dan bibirmu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima pengurapan daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, karunia, kuasa daripada Allah Roh Kudus.
akan menyertai kami. Bangun jam-jam doamu, baca firman-Mu, baca Alkitab-Mu. Jadilah pelaku firman Tuhan, beritakan Injil sampai ujung-ujung Kalimantan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. "911" ada karena sebuah visi. Membawa anak-anak muda untuk memenangkan generasi dan menjadi motor kegerakan kebangunan rohani atas Kalimantan, the land of the Holy Spirit. Anak-anak muda, segera daftarkan dirimu untuk join di AOG Camp Kalimantan dan tidak sabar untuk melihat dan berjumpa dengan kalian semuanya. Salam Revival.